transaksi, jurnal pemakaian, kali ini biaya tenaga kerja. Oke, kita lihat biaya tenaga kerja antara A dan C, lalu kita lihat produk dalam prosesnya. Ya, ini ternyata sama saja ya, jadi kita bisa pilih dua-duanya. Lalu ini biaya overhead pabrik. Oke, maka jawabannya yang A. Persediaan bahan penolong, karena yang termasuk BOP itu bahan penolong. Debitnya produk dalam proses, biaya overhead pabrik. Tidak mungkin yang ini maupun ini atau ini. Lalu pembebanan biaya per unit dari biaya bahan baku. Kita hitung dulu. Biaya bahan bakunya di sini adalah 10 juta. Unit ekuivalennya harus kita hitung, yaitu dari produk jadi ditambah tingkat penyelesaiannya. Di sini tingkat penyelesaiannya 100% untuk bahan baku. Jadi produk selesainya 4.000, tingkat penyelesaiannya 100% kali BDP akhir 1.000, 4.000 tambah 1.000, 5.000 unit. Berapa biaya per unitnya? Itu dengan 10 juta dibagi 5.000 unit. Jadi 2.000 per unit. Jawabannya yang A. Tuh, semoga cukup jelas. Nah, di paket yang lain, ini biasanya ditanyakan yang lain tentang biaya bahan penolong. Sama dengan yang tadi, hanya saja tingkat penyelesaiannya mungkin berbeda. Kita lihat, ternyata masih sama. BB dan BP itu tingkat penyelesaiannya sama-sama 100%. Jadi unitnya masih sama. Tinggal kita pilih bahan penolongnya 15 juta dibagi 5.000 unit, hasilnya Rp3.000 per unit. Yang C. Paket berikutnya menanyakan tentang biaya tenaga kerja. Nah, ini biaya tenaga kerja, PTK, itu tingkat penyelesaiannya 60%. Sobat akuntan pasti paham ya perbedaannya. Kita hitung 60%-nya 1.000, itu 600 ditambah 4.000. Jadi 4.600 unit. Kita lihat PTK-nya 22.500.000. Kita bagikan dengan unitnya, hasilnya kita ambil ribuan aja. Jadi Rp4.891. Tuh ya, misal ada menjumpai paket tentang BOP, berarti sobat akuntan tinggal mengalihkan tingkat BDP akhirnya dengan 40%, kemudian menggunakan 32.250.000 begitu. Oke, itu tadi simulasinya. Sekarang kita bahas soal UNBK 2018. Jurnal umum. Oke, ada daftar gaji dan upah, dikenai PPh, lalu bersihnya sekian. Maka jurnal yang harus dibuat bagian keuangan adalah, ya, tentu saja yang B. Biayanya kita debit, kemudian hutang, muncul hutang gaji dan hutang PPh. Lalu ada jurnal umum. Jika mutasi persediaan bahan baku dicatat dengan sistem perpektual, maka jurnal yang dibuat untuk transaksi tanggal 4 Maret 2017. Ini di sini. Oke, menggunakan harga yang 5.000. 5.000 kali 2.000 adalah 10 juta. Tinggal karena ini menggunakan bahan baku, maka bahan baku kita keluarkan. Ini ada tentang bahan baku yang dikeluarkan. Berarti yang E. Lalu ini disediakan ada tabel tentang pesanan nomor 1 dan 2. Ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ingat ya tadi di awal part sebelumnya itu pembeda pesanan dengan proses. BOP-nya adalah ditentukan tarif di muka, itu yang kita gunakan. Jangan terkecoh dengan nominal BOP sesungguhnya. Tetap kita harus menghitung persentasenya. Jadi BBB
itu 4.300.000 totalnya, PTKL 2.500.000, kemudian POP-nya kita hitung 75% dari 2.500.000, hasilnya Rp1.875.000. Maka hasilnya di sini kita jumlahkan semuanya. Ditambahkan semuanya, total adalah Rp8.675.000 yang B. Kita perkuat lagi dengan soal berikutnya. Ini sama ya, tinggal kita hitung persentasenya adalah 80%. 80%-nya 2.500.000 adalah 2 juta. Tinggal ditambahkan semua poin dari penyusun biaya produksi, hasilnya Rp8.800.000. Pokoknya Sobat Akuntan jangan terkecoh dengan POP sesungguhnya. Abaikan saja kalau ini merupakan metode pesanan. Lalu ini sebenarnya masuk ke komputer akuntansi ya, tapi berkaitan dengan manufaktur, jadi saya masukkan di sini langkah-langkah untuk memindahkan barang dalam proses ke dalam barang jadi. Ini kan format jurnal umum ya, jadi pilihannya C account dan record journal entry. Kemudian ada data biaya produksi selama bulan Juni, ada BDP awal, BDP akhir, BBB, PTKL, dan BOP. Yang ditanyakan berapa sih harga pokok produksinya. Nah, ini saya sertakan ilustrasi. Cara menghitung biaya produksi itu ketiga unsur BBB, PTKL, BOP dijumlahkan, ditambahkan dengan BDP awalnya berapa, kemudian dikurangi dengan BDP akhir. Hasilnya adalah harga pokok produksi. Rp9.600.000. Perlu Sobat Akuntan ingat untuk prosesnya dan unsur penyusunnya. Lalu ada data BBB awal akhir, BDP awal akhir, persediaan barang jadi, harga pokok barang yang dibuat, total BOP, total PTKL. Nah, ini yang ditanyakan bahan baku yang digunakan selama Mei 2017. Jadi kalau soal sebelumnya langsung tanya harga pokoknya berapa sih, jadi kita memang alurnya maju, tapi kalau ini justru yang ditanyakan bahan baku yang dipakai, berarti alurnya kita harus menghitung mundur. Ini saya sertakan ilustrasinya. Diketahui ini HPP 300 juta, BDP awalnya 46.500.000, BDP akhir 37.500.000, PTKL 75 juta, BOP 30 juta. Apalagi yang diketahui ini bahan baku akhir 22.500.000, bahan baku awal 15 juta. Nah, ini kita biar tahu pemakaian bahan bakunya gimana caranya, padahal yang diketahui dari bawah dulu. Berarti kita alurnya mundur. Ini yang sudah diketahui 9 juta, maka kita kurangkan 300 juta kurangi 9 juta. Maka jumlah biaya produksinya 291 juta. Udah ketahuan PTKL sama BOP 105 juta, maka berapa BBB-nya? Kita alur mundur lagi dikurangi 105 juta. Hasilnya adalah 186 juta rupiah. Tuh. Silakan teman-teman bisa pause, kemudian Sobat Akuntan pahami ya, ini cara alur mundurnya seperti ini. Yang jelas tipsnya itu teman-teman harus paham prinsip dari pelaporan harga pokok produksi. Mulai dari bahan baku awal, kemudian ada pembelian bersih, kemudian ada bahan baku akhir, dan seterusnya. Ini saya kasih ilustrasinya seperti ini. Ya, mungkin itu saja untuk materi tentang praktik akuntansi manufaktur. Semoga bermanfaat bagi Sobat Akuntan semua. Jangan lelah untuk terus belajar. Kemudian selamat
menanti UNBK yang tinggal hitungan hari ke depan. Terima kasih.